Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas sih apa-apa yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi YouTuber atau sebelum terjun ke dunia YouTube ya. Mengapa kita perlu mengetahui ini? Karena semenjak saya membuka suatu kelas langganan, saya menganalisa dari beberapa teman-teman yang join dan bahkan ada yang sudah keluar. Itu saya perhatikan mereka tidak memperhatikan panduan-panduan yang harus diperhatikan sebelum terjun ke dunia YouTube. Kadang teman-teman kebanyakan langsung tancap habis menggunakan konten-konten yang semestinya itu tidak boleh digunakan, karena perkara itu tadi tidak sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang ada di YouTube. Nah, di video ini tentunya saya akan bahas ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi sebelum lanjut, mungkin teman-teman ada baiknya ketika subscribe dulu, kiranya kita tidak menjadi seorang YouTuber abal-abal. Baik teman-teman sekalian, di video ini tidak ada intro ya, agar kiranya teman-teman merasa nyaman dengan video saya ini, karena biasanya kalau ada intro itu akan mengganggu. Nah, langsung saja. Jadi untuk menjadi seorang kreator YouTube, tentunya teman-teman harus membaca pedoman di support bantuan YouTube. Di support bantuan YouTube itu sendiri, aturannya tidak seperti halnya membaca buku teks seperti biasanya. Ketika kita membaca mungkin langsung kita paham ketika buku teks. Tetapi yang menjadi kendala adalah di support bantuan YouTube hanya tersedia versi bahasa Inggris. Ketika kita terjemahkan dengan menggunakan versi bahasa Indonesia, maka maknanya mungkin berbeda. Sehingga butuh penerjemahan khusus, butuh telaah khusus. Nah, tentunya di video ini saya akan menjelaskan menurut apa yang saya tangkap dari penjelasan itu teman-teman. Nah, untuk menjadi seorang kreator YouTube ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepatuhan konten kita. Terus yang kedua, kelayakan dari channel kita. Terus yang ketiga, tidak ada pelanggaran sama sekali yang dilakukan. Nah, tentu hal tiga tersebut saya rangkum menjadi sesuatu yang unik untuk dibahas di video ini. Nah, baik, yang pertama, tentu sebelum kita membuat konten, teman-teman harus pahami dulu bahwa ada namanya aturan pedoman komunitas. Pedoman komunitas ini harus terkait tentang kepatuhan konten. Nah, di sini kita harus membuat konten itu tidak ada unsur-unsur yang melanggar pedoman komunitas, seperti konten yang mungkin vulgar, konten yang seakan-akan menyiksa hewan padahal itu tidak menyiksa, konten yang mungkin seakan-akan menjelaskan tetapi itu dalam bentuk ceramah yang sifatnya seakan-akan mendoktrin seperti itu. Kemarin saya baru-baru membuat channel, itu channel promosi jualan online. Padahal itu maksudnya baik ya, bagaimana teman-teman bisa meningkatkan omset jualan, tetapi YouTube menganggapnya bahwa itu suatu pelanggaran karena ada indikasi mendoktrin di dalamnya. Nah, apalagi teman-teman juga tidak boleh memberikan kata-kata yang tidak sopan. Misalkan pokoknya banyak ya bahasa-bahasa tidak sopan, mungkin teman-teman tahu sendiri. Saya tidak menerangkannya karena nanti video ini akan juga melanggar. Kemudian terus yang kedua, kita harus patuh pada pedoman pengiklan. Mengapa? Di aturan 2021 ini ya, mungkin 2021 2022 ya. Ya, ternyata dalam peninjauan konten kita, YouTube juga menginginkan bahwa konten yang kita buat itu mematuhi pedoman pengiklan. Mengapa? Karena nantinya iklan itu akan disediakan oleh AdSense, sehingga sangat penting ketika kita mematuhi dengan pedoman pengiklan. Pedoman pengiklan itu tidak lebih dan tidak jauh dari pedoman komunitas di YouTube. Jadi ada dua hal sebenarnya. Seumpama konten kita ramah iklan, biasanya sebelum monetisasi sudah ada iklan yang muncul. Nah, di video-video sebelumnya saya pernah membahas bahwa itu adalah suatu tanda-tanda agar kiranya channel kita bisa maksud saya tanda-tanda bahwa channel kita kedepannya akan termonetisasi. Artinya itu sudah meyakinkan kepada teman-teman bahwasanya nanti akan termonetisasi. Terus selanjutnya, setelah lanjut ke pedoman pengiklan, kita tidak boleh melanggar teguran pelanggaran ya. Pelanggaran apakah itu strike, apakah takedown ya. Jadi strike dan takedown itu berawal dari adanya penggunaan materi atau konten orang lain yang dimana kita menggunakan tanpa izin. Biasanya ini terjadi akibat comot sana sini konten dan kemudian kita mengedit
menurut kita sudah mengedit ya, tetapi itu masih kedeteksi. Sekedar informasi teman-teman bahwasanya konten orang lain yang diambil itu bukan lagi sistemnya bahwa harus ditinjau secara manual, tidak. Tetapi ketika konten orang lain sudah diambil dan dipasang di video kita, maka di channel orang yang tempat kita mengambil itu secara otomatis akan kedetek bahwa ini digunakan materinya sekian persen. Nah, ketika orang yang memiliki channel yang diambil kontennya itu, dia merasa bahwa orang ini kok nggak izinnya, dia bisa men-take down konten kita, sehingga itu akan masuk dalam pelanggaran channel kita. Ketika channel kita melanggar, tentu tidak bisa daftar monetisasi teman-teman. Ya, tentu teman-teman menyadari bahwa aturan pendaftaran monetisasi itu ada 4 hal ya: subscribe, jam tayang, kemudian verifikasi 2 langkah, dan tidak ada teguran sama sekali. Oke, selanjutnya yang teman-teman juga perlu ketahui bahwa untuk menjadi seorang kreator, kita sama sekali tidak dianjurkan untuk terkena hak cipta. Meskipun itu boleh-boleh saja. Saya mengapa mengatakan boleh-boleh saja? Karena channel edukasi viral Bugis pada saat itu pernah termonetisasi dengan satu konten yang terkena hak cipta. Hak ciptanya juga bukan konten berbagi, tapi konten hak cipta tidak bisa mendapatkan penghasilan. Pada saat itu saya membuat konten tutorial dan memasukkan suatu background, dan itu akan kedetek, sehingga saya daftar saja karena melakukan suatu uji coba, ternyata itu termonetisasi, tapi dengan catatan konten yang lain tidak terdeteksi. Seperti itu ya. Tapi ada juga argumen yang mengatakan bahwa di channel kita nggak boleh tuh kedeteksi konten hak cipta, karena nanti menghambat proses monetisasi. Ya, sah-sah saja, karena ingat ya, di YouTube itu merupakan suatu platform yang menurut saya semua orang dapat mendapatkan pemahaman, yang tentunya setiap orang dapat mendapatkan pengalaman yang bisa di-share kepada teman-teman. Tapi menurut versi saya, pengalaman saya seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya yang harus teman-teman sadari bahwa apakah kita boleh mereupload konten orang lain secara full meskipun kita sudah mendapatkan izin? Tentu tidak bisa teman-teman. Jadi ada trik dan kiat-kiat khusus ketika teman-teman ingin menggunakan konten reupload, maka sebaiknya melakukan editing tersendiri. Editingnya pun proporsinya harus disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Berbicara terkait tentang editing itu, silakan teman-teman scroll video saya, itu ada yang khusus membahas apakah reupload film, reupload anime, reupload lagu, banyak ya, silakan dicek sendiri. Mungkin teman-teman bisa terbantu kok dengan itu. Terus selanjutnya, teman-teman juga tidak boleh melakukan pembluran pada kontennya. Mungkin kontennya ada yang viral dan mengumpulkan jam tayang terbanyak, tetapi konten itu adalah konten reupload. Teman-teman tidak bisa memblur ketika itu lebih daripada satu. Karena mengapa? Saya selalu merekomendasikan kepada teman-teman ketika ingin melakukan pembluran, cukup satu konten saja. Ya, dengan catatan harus di backing dengan konten-konten yang ada. Misalkan teman-teman mengajukan monetisasi dengan semua kontennya di blur, itu apa yang akan diperiksa YouTube? Tidak ada. Ya, jadi sebaiknya hanya satu saja yang di blur. Terus selanjutnya, apakah boleh misalkan ya kita mereupload suatu musik, kemudian itu terkena hak cipta dan keseluruhan, apakah boleh dibisukan? Teman-teman, apa yang akan ditinjau YouTube ketika itu dibisukan? Boleh-boleh saja dibisukan cuma satu, ataukah di blur cuma satu, ketika kita mampu membacking dengan konten-konten yang lain. Nah, apa sih maksudnya membacking? Ya, ingat ya, untuk pengajuan monetisasi, syarat sah untuk mendaftar monetisasi versi viral Bugis itu harus 15 konten teman-teman. Ketika kurang dari itu, kita tidak bakalan bantu teman-teman, karena itu merupakan syarat sah agar kiranya justifikasi tentang konten kita di channel kita itu sangat tepat, bahwasanya oh ternyata orangnya ini, channelnya ini khusus membahas tentang Photoshop misalkan, channel ini khusus membahas tentang mancing misalkan, seperti itu. Jadi ketika misalkan masih 5, menurut saya itu belum bisa dijustifikasi bahwa itu temanya, seperti itu ya teman-teman. Meskipun banyak pendapat yang mengatakan satu sudah boleh, nggak masalah, tapi di versi terbaru viral Bugis itu ya. Nah, mungkin apalagi ya yang kita lewatkan, terkait tentang thumbnail. Ingat, thumbnail itu adalah
bagian dari video kita yang akan dilihat pertama kali oleh orang lain. Maka sebaiknya ini didesain menggunakan screenshot atau capture yang ada di dalam video. Sesekali boleh mengambil dari Google, tetapi jangan ya, sebaiknya jangan, karena bisa juga terkena hak cipta berdasarkan gambar di Google. Namun teman-teman bisa mengambil dari Google, akan tetapi itu perlu diedit. Editnya pun teman-teman bisa scroll di video saya sudah jelaskan itu ya. Sehingga ketika kita sudah rangkum menjadi satu kesatuan dari hal-hal yang perlu diketahui seorang YouTuber ketika ingin terjun ke dunia YouTube, tentunya teman-teman sudah bisa memahami dengan baik. Mudah-mudahan video yang berdurasi sekitar 11 menit ini bermanfaat buat teman-teman agar kiranya tidak tersesat di kemudian hari. Oh ya teman-teman sekalian, jika masih misalkan membutuhkan suatu kelas langganan, silakan join langganan di sini ya, atau klik deskripsi di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Salam.